Jadi permasalahannya setelah dari sini kan dicabut kan puasa di sini, cabut. itu kan sertifikat AJB kan saya kasih. Ya. Akhirnya buka puasa lagi di tempat orang lain. Ya. Dia udah ngambil langkah hukum apa? Melanjutkan pekerjaan kita itu. Kalau kita kan konfirmasi ke desa, ke mana itu RT RW setempat, BPN gitu. Nah, kalau urusan tanah ini kan arahnya ke situ pasti. Kalau mereka gimana, Kang? Jadi karena dari sini dicabut dan ada ngaku saudara temen ngajak lewat saya aja lebih gampang gitu kan. Jadi kenalkan pengacara jadi di Purwakarta dan Jakarta. Jadi inisial D sama yang kalau yang Jakarta mah J. Jadi akhirnya sampai sekarang masih belum selesai. Kalau yang pertama sampai ke kelurahan, sedangkan yang kedua ini sampai ke rumah. Tapi yang nggak mentok juga nggak selesai juga. Tapi dokumen di mana? Dokumen ada di salah satu perantaranya ya. Ya, salah satu perantara. Itu diajak kemana? Kang Heri ini diajak kemana? Jadi kan saya dari awal memang sudah bilang komitmennya. Saya nggak ada dana sama sekali. Ya tiap kali dia ngajak kemana untuk usaha secara tanda kutip ya, saya juga nggak paham karena saya baru mengalami ini ya. Diajak ke Sukabumi, ke Jampang, segala macam. Jadi berarti cara menyelesaikannya itu lewat perdukunan. Ya boleh. Nggak bisa beresin tanah itu pakai dukun. Ya gitu. Jadi apa? Gimana caranya? Pakai air, pakai apa gitu kan? Terus hasilnya kan masih tetap. Hasilnya nggak ada efek apa-apa. Nggak ada efek apa-apa. Makanya kan. Jadi bapak ini dulunya kan klien kita, di pertengahan jalan dicabut kan gitu ya. Nah habis itu kan saya serahkan dokumen karena pengacara ini tidak bisa nahan dokumen, memang dia minta ya kita serahkan gitu kan, kecuali dia nitip boleh. Jadi kalau surat-surat berharga itu ya memang haknya dia, harusnya kasih gitu. Terlepas dari mau retensi, dari buka puasa, terus apa ya, success fee, lawyer fee atau apa itu kan, memang ada haknya advokat itu kan seperti itu. Karena kan masyarakat kita ini kan nggak ngerti. Jadi kalau dipikir wah udah ngasih operasional 1 juta 2 juta itu udah di segalanya gitu. Padahal ada haknya advokat itu antara lain lawyer fee, success fee, terus operasional, buka puasa. Nah, kadang kan include gitu kan, apalagi ngurus tanah nggak bisa seperti itu, ngurus bangunan, perkara properti juga nggak bisa hanya sekedar seperti itu, operasional aja gitu. Kami aja di sini minimal success fee-nya itu setelah berhasil 20% dari jumlah aset itu. Terus sebelumnya operasional itu sebenarnya yang sebenarnya harus seperti itu juga gitu, tapi kan kadang nggak ngerti, apalagi kalau tim saudara ya kadang mengatakan udah gratis saja, ala kadarnya aja. Nah itu yang kita lakukan, tapi tidak keluar dari koridor hukum. Ya jadi cara mengerjakannya itu konfirmasi, somasi, udah itu kita melakukan mediasi dengan pihak lawan, atau kalau yang rada-rada keras model ke RT kita somasi, kita gimana lah, itu kan upaya hukum. Nah, tidak di luar dari koridor itu. Aneh aja kalau seandainya Akang Teteh ketika mengurus permasalahan ini diajak ke Sukabumi, ke Jampang Suradek sana, diajak ke Rengganis, diajak kemana-mana, ke Lebak Banten, untuk apa? Padahal objeknya itu ada di Jakarta. Akang diajak ke sana ngapain? Ngambil air, pergi ke dukun, nggak bisa. Itu secara hukumnya gimana? Nah, kita penyelesaian konstruksi hukumnya nggak bisa pakai cara perdukunan, cara goib gitu. Saya aja tim yang berbau-bau gitu, udah saya buangin semua. Ada tim kita juga kayaknya klinik banget, udah nggak sehat lagi. Nah itu, jadi tidak bisa seperti itu. Makanya ada plang penguasaan kalau udah berjalan itu. Selesai somasi kita surati ke instansi pemerintahan, BPN, ke
kepolisian, pihak-pihak terkait lah gitu, desa, kecamatan, itu sebenarnya ya. Jadi dokumen Akang ada di perantara advokat itu, minta kalau enggak kita laporkan, apalagi ada tanda terima. Nah itu tidak bisa dia meras pakai itu. Lagian progres kerjanya itu udah sampai mana? Ya. Nah, apa aja sih langkah hukum yang dia udah lakukan? Tahu-tahu minta duit aja nggak bisa. Gitu. Kalau dulu kan saya bilang bersabar, ini jalan. Karena apa? Nunggu somasi aja sebulan, 2 bulan, bisa 3 bulan, kan kayak gitu. Baru ada balasan titik temunya. Kalau enggak kita samperin. Model kemarin kami kan di Rubin juga seperti itu. Kami samperin ininya pihak kelurahan, ada apa? Surat kami ini udah jalan, udah sampai belum? Nah terus ternyata ditumpuk sama dia di bawah meja. Ya kan marah kita gitu. Kenapa? Kok begini awan pelayanan? Kami Pak terlalu sibuk ini. Sehari ratusan pengaduan. Memang kalian kan terhukum. Kantor desa, apa pengaduannya yang hebat-hebat? Nah, kadesnya juga jalan-jalan kemana-mana. Purwakarta, emang dia kades Purwakarta? Kan dia kadesnya Rumpin gitu. Di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Kenapa Bogor? Oh, urusan pribadi, nggak bisa dicampur-campur kan gitu. Nah, makanya untuk permasalahan Akang, Teteh, insya Allah kami tetap akan bantu. Nah, nanti kami bantu minta untuk dia mengembalikan dokumen itu. Ya, kita somasi kapan perlu. Dia tidak mengembalikan kan lain ceritanya. Ya, tenang aja. Nah, masalah kasus itu terserah. Nah, ini kan setelah dicabut di kita itu udah dikuasakan ke beberapa advokat. Nah, itu. Jadi kalau kata Mas Teguh, bagaimana yang laptop ini? Nggak apa-apa. Misalnya siapa data-data? Kami kan juga nggak pegang data lagi karena data-data asli itu sudah kami kembalikan semua. Ya, ya semoga ada jalan terbaik. Itulah teh yang namanya rezeki. Jadi mungkin lari-lari kemana-mana nggak beres, balik lagi. Iya, ke awal. Ya, oke. Jadi tagih hak teteh ya. Surat-suratnya ada di orang, repot, dia harus kembalikan itu. Masalah retensi atau apa, lihat progres kerjanya. Kalau kerjanya belum ada apa-apa, minta. Nanti bisa dilaporkan kok. Nanti ada asosiasi advokat ini yang bisa tempat dia bernaung, laporkan aja kalau dia tidak mengembalikan. Secara hukum juga seperti itu, ada tanda terima kok, titipan itu, penggelapan, ya. Baik. Jadi itu aja poin-poinnya, diselesaikan perdukunan, nggak bisa masalah hukum, apalagi masalah properti, masalah tanah. Kedua, advokat itu tidak boleh menahan dokumen asli, harus dikembalikan. Nah, itu. Karena itu haknya klien. Nah, itu. Jadi memang banyaklah advokat yang modus nakal itu namanya, ya. Jadi masalah retensi juga seperti itu, banyak juga. Ini kan pemahaman hukum namanya, biar masyarakat sana juga tahu, oh seperti apa sih advokat itu. Nah, jadi alhamdulillah ketika ada advokat hanya bayar aja, bantu operasional aja, tidak diminta uang buka puasa, tidak dimintain success fee, tidak dimintain lawyer fee. Anda menemukan advokat yang memang membantu masyarakat. Nah, advokat ini kan penegak hukum juga teh, penegak hukum. Itu ada 4 di Indonesia ini, ada jaksa, hakim, polisi, dan advokat. 3 ini dibiayai oleh negara, dibayar dari uang masyarakat, uang pajak, sedangkan advokat ini hanya dibiayai oleh klien. Nah, itu tidak ada dari negara itu sumbangan atau apapun gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Yayasan Bantuan Hukum Batara.